Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaiannya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang kata di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah lagi apa? Demikianlah engkau mengasihiku. Cinta semua, ya saya Yesus cintaku, Atas kasih anugerahmu yang indah setia. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti yang berbuat. Tapi tangan lagi Kak. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Oh ya ya ya. bunga di padang, oh Yesus bunga di padang, oh Yesus Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Dan biarlah Roh Kudus akan menjamah semua adik-adik dan juga papa mama yang sedang menyaksikan tayangan ibadah ini, supaya dapat hikmat pengertian dari firman Tuhan yang akan didengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Pastinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan ya Kak Citra ya. Kalau ada yang masih makan, ayo cepetan diselesain makannya. Nggak main-main lagi. Kita duduk yang manis. Kita mau hargai Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Oke? Yuk kita sama-sama siapin hatinya. When I wake in the morning, I will sing I love you. I love you as I close my eyes to sleep at night. I will worship you. I love you, Jesus. I love you. I love you, Jesus. I love you. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal lagi yuk adik-adik. When I wake in the morning, I will sing I love you. I love you as I close my eyes to sleep at night. I will worship you. I love you, Jesus. I love you. I love you, Jesus. I love you. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan I love you. I love you, Jesus. I love you. Angkat tanganmu katakan I love you, Jesus. I love you. Ayo adik-adik yang cinta sama Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, katakan I love you dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Oke? Katakan I love
anak-anak di rumah boleh mengatakan I love you Jesus. Biarlah setiap hati boleh terbuka dan mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Biar pada hari ini Tuhan Yesus boleh masuk ke dalam setiap hati anak-anak yang buka hati untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami mau buka hati, kami mau mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, kami mengasihi-Mu. Hari ini kami siap untuk nyanyi dan menyembah Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Kak Citra masih ingat tepuk Yesusnya? Masih dong. Gimana coba? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah, tapi bukan semangat. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yes.
खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, जब यीशु मेरे दामन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Nyanyi di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy. Kata iya, jab Yesu mere kamen hey, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, जब Yesu mere kamen hey, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. God is so good. Jempolnya God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi ya Kak, katakan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good, He's so good. God is so good. God is so good, He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Oke adik-adik. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa syafaat. Akan dipimpin sama teman kamu. Yuk, kita tangannya, tutup matanya. Teman-teman, ayo kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami bisa beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya gereja kami diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami, Oma Susi, dan para pekerja gereja agar dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus juga berkati kakak-kakak sekolah minggu supaya semakin semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami supaya bisa segera pulih dari pandemi COVID-19. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan para menteri supaya bisa mengatur bangsa kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kaulah terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat dan teramat baik buat kami. Kami mengucap syukur untuk kejadian kami hari ini, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan, untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman. Ajar kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran dan senantiasa mengerti akan firman. Dan biarlah kami dapat berjalan selalu di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Siapa yang di sini anak yang pintar-pintar? Coba angkat tangannya. Nah, kakak sudah menduga kalian semua itu adalah anak-anak yang pintar-pintar. Karena kalian suka berdoa yang benar, berdoa kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sekarang siapa yang di sini
berdoanya bukan sama Tuhan Yesus? Oh, tidak ada. Iya, benar, semuanya adalah berdoanya sama Tuhan Yesus. Tapi ada loh adik-adik yang berdoanya bukan sama Tuhan Yesus. Yaitu adalah Raja Ahab, adik-adik. Adik-adik pernah dengar nggak cerita tentang Raja Ahab yang jahat sekali? Nah, dia itu membawa bangsa Israel, adik-adik, untuk menyembah kepada nabi-nabi Baal atau patung-patung buatan manusia. Contohnya apa, adik-adik? Seperti patung ini. Kalau kakak jitak, kakak sentil, nah dia nggak bisa melawan, adik-adik. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Dia adalah patung buatan manusia. Baal yang disembah oleh Raja Ahab. Boleh nggak adik-adik kita menyembah patung? Tidak boleh. Itu sangat berdosa. Adik-adik tahu nggak Raja Ahab bilang apa kepada Nabi Elia? Kata Raja Ahab kepada Nabi Elia, adik-adik, gara-gara doa kamu, kita sudah kekeringan 3,5 tahun. Kita semuanya menderita. Nabi Elia. Nah, begitulah teriak Raja Ahab, adik-adik. Dia kesel sama Nabi Elia. Karena apa? Karena Nabi Elia berdoanya kepada Tuhan yang benar, adik-adik. Raja Ahab kesel. Terus apa jawaban Nabi Elia, adik-adik? Kata Nabi Elia, gara-gara raja yang berdosa terhadap Tuhan dengan cara menyembah dewa-dewa Baal, maka Tuhan marah. Bukan aku yang mencelakakan bangsa Israel, tapi engkau yang mencelakakannya karena engkau menyembah Baal. Nah, itu kata Nabi Elia, adik-adik. Nah, sekarang Nabi Elia kasih tahu kepada Raja Ahab, adik-adik. Dia bilang gini, adik-adik. Sekarang kamu kumpulkan semua nabi-nabi Baal itu. Bawalah mereka ke Gunung Karmel. Kita ketemu di sana. Kita berkumpul di sana. Kita buktikan doa siapa yang dijawab, Tuhan kamu yang benar atau Tuhan saya yang benar. Itu kata Nabi Elia kepada Raja Ahab, adik-adik. Dan akhirnya Raja Ahab juga membawa nabi-nabi Baal itu sebanyak 450 nabi ke Gunung Karmel, adik-adik, untuk mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan yang palsu. Nah, adik-adik mau lihat nggak ceritanya? Mau dengar nggak ceritanya? Yuk kita lihat ceritanya, yuk adik-adik. Ceritanya terdapat di 1 Raja-Raja 18, adik-adik. Yuk adik-adik kita saksikan ceritanya. Kakak minta duduk yang manis ya. Kita dengarkan ceritanya. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu.
Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. Ya, baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat bagaimana Nabi Baal itu mempersembahkan korban. Semakin mereka berteriak, tapi tidak ada jawaban, tidak terjadi sesuatu adik-adik. Semakin mereka nangis, semakin kencang, tapi tetap tidak ada jawaban. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka sembah itu bukan Tuhan yang benar adik-adik, tapi Tuhan yang palsu, buatan manusia adik-adik. Nah, maka tibalah giliran Nabi Elia untuk mempersembahkan korban di Gunung Karmel adik-adik. Dia membangun suatu mezbah untuk memberi korban kepada Tuhan adik-adik. Nah, maka sebelum dia mempersembahkan korban itu adik-adik, dia terlebih dahulu
mengambil 12 ember air, menyiramkannya kepada korban itu adik-adik. Coba adik-adik bayangkan kalau misalnya kita membakar sesuatu, pasti kan harus kering supaya bisa terbakar adik-adik. Kalau basah tidak akan bisa terbakar. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Elia adik-adik? Dia menyiram korban itu dengan 12 ember air. Nah, air pada saat itu mahal adik-adik karena terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Maka waktu itu air adalah sangat mahal. Nah, Nabi Elia melakukan yang terbaik adik-adik, sehingga korban yang dilakukan oleh Nabi Elia itu diterima adik-adik. Kemudian Nabi Elia berdoa adik-adik, Tuhan, tunjukkanlah kepada semua orang yang jahat ini bahwa Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sejati. Dan tiba-tiba adik-adik, api besar turun dari langit untuk memakan atau membakar semua mezbah yang diberikan oleh Nabi Elia adik-adik. Nah adik-adik, kita harus bisa membedakan mana itu penyembahan, mana itu persembahan. Contohnya penyembahan itu ya adik-adik ya, sikap hati yang benar. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia adik-adik. Dia mempunyai sikap hati yang benar, tidak kompromi dengan dosa, tidak mau ikut-ikutan dengan Raja Ahab yang menyembah Baal adik-adik. Nah, Nabi Elia tidak mau kompromi, dia mau memberikan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Nah, kalau persembahan itu apa ya adik-adik? Persembahan itu adalah korban atau memberi yang terbaik. Seperti tadi dilakukan oleh Nabi Elia adik-adik. Dia memberikan yang terbaik. Pada saat itu air sangat mahal adik-adik. Karena apa? Karena sudah terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Maka pada saat itu air adalah mahal adik-adik. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Elia adik-adik? Dia memberikan 12 ember air. Berarti dia memberikan yang termahal untuk Tuhan. Mempersembahkan yang termahal untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan adik-adik. Nabi Elia memberi air yang termahal pada saat itu untuk Tuhan. Nah, kakak mau tanya adik-adik, apakah kita sudah memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan? Contohnya apa adik-adik? Kita memberi penyembahan yang terbaik untuk Tuhan itu adalah waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, waktu kita berdoa, kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tidak coel teman-teman atau kakak kita atau adik kita, atau kita lari-lari keluar rumah, tapi kita dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan adik-adik. Nah sekarang persembahan adik-adik, persembahan itu sama dengan korban. Nah, berarti kita harus memberi yang terbaik. Apa yang kita miliki, yang kita sayangi, atau paling berharga bagi kita adik-adik, kita berikan untuk Tuhan. Atau kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah persembahan. Apa adik-adik? Itu adalah persembahan. Oke adik-adik. Nah, setelah apa yang terjadi adik-adik, waktu orang-orang jahat itu melihat bagaimana persembahan Nabi Elia diterima oleh Tuhan, akhirnya bangsa Israel yang jahat itu tadi adik-adik, orang-orang jahat itu akhirnya tersungkur di hadapan Tuhan adik-adik. Mereka minta ampun, mereka berteriak adik-adik, kalau Tuhan yang Nabi Elia sembah itu adalah Tuhan yang benar, Allah yang benar, Allah yang dahsyat adik-adik. Akhirnya mereka semuanya bertobat adik-adik. Dan mereka berdoa minta pengampunan kepada Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan. Kakak minta kita berdoa
lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biar Engkau yang terus memberkati kami. Jadikan kami menjadi orang yang benar seperti Nabi Elia. Doanya dijawab oleh Tuhan karena dia adalah orang yang benar ya, nabi yang benar ya Tuhan. Dan kami juga mau doa-doa kami dijawab oleh Tuhan, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami percaya doa-doa kami sangat besar kuasanya, dan kami percaya Tuhan doa kami dijawab oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini dapat menjadi rema di dalam hidup kami, dan kami melakukannya untuk kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau belajar menggambar dan mewarnai. Yuk kita siap-siapin alat dan bahannya. Siapkan kertas karton putih, pensil, dan pewarna. Pertama kita buat dulu bentuk tanahnya, kita gambar. Lalu kita gambar tumpuan mesbahnya, dan kita buatkan gambar batu dengan jumlah 12. Setelah itu kita gambar kayu bakarannya. Nah, setelah selesai, lalu kita buat gambar api yang menyala ya adik-adik. Kita tinggal warnain. Di sini Kak Riris buat warna hitam di tumpuan mesbahnya. Lalu batunya Kakak warnain abu-abu dan kayunya warna coklat. Apinya Kakak kasih gradasi warna merah dan warna orange. Setelah itu tinggal kita buatkan ayat hafalannya. Nah, kita tulis dari Yakobus 5 ayat 16b. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Selamat mencoba di rumah ya. God bless you.